penerjemahan kota global. Baik. Karena kita bicara harapan baru, kita bicara misi baru, ya, ini Mas Pram masih baru. Saya rasa justru kaum muda yang nunggu nih, 5 tahun lagi Jakarta mau seperti apa sih? Saya sendiri yang sekarang lagi sekolah, sekarang lagi bekerja, 5 tahun lagi Jakarta saya bisa apa untuk. Jadi melawan hashtag kabur aja dulu, setidak-tidaknya dilawan dengan hashtag Jakarta aja dulu gitu loh. Kan gitu. Iya gitu. Jakarta aja dulu. Iya, Jakarta aja dulu gitu. Jadi nah, ini kami pasti akan support. Begitu Mas Pram bisa menerjemahkan visi kota globalnya, kami lihat nih dari sisi dunia swasta, apa yang bisa kami support. Hanya di Jakarta, perusahaan dari skala besar sampai UMKM kecil mikro ada di Jakarta. Berkumpul. Semua lengkap gitu semua ya, lengkap Bang, di sini. Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya, Johanita, dalam program wawancara khusus. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas banyak hal, berbagai isu penting di ibu kota, apalagi ibu kota Jakarta yang namanya masih daerah khusus ibu kota Jakarta ya, masih DKI Jakarta. Itu baru aja punya gubernur dan wakil gubernur yang baru diresmikan kemarin ya, Kamis 20 Februari ya. Kita ucapkan dulu selamat untuk Mas Pram dan Bang Dul, semoga amanah menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Baik, langsung saja. Kita hari ini tuh akan membahas topik yang sangat relevan ya, tentang peran media dan kaum muda dalam pembangunan Jakarta menuju kota global. Saya pasti tidak pernah sendiri ya. Saya ketemu hari ini, bukan bertemu ya, dikunjungi dua orang hebat ya. Dua orang hebatnya ibu kota Jakarta ini. Baik, saya kenalin dulu ya. Yang pertama itu ada Bang Guido Dewa. Beliau adalah seorang pengusaha media dan juga anggota Kadin Indonesia. Kemudian yang kedua, saya juga kedatangan tamu Bang Akmal Yulianto. Beliau ini ketua Karang Taruna loh. Nah, siapa yang di sini pernah ikut Karang Taruna? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya masih ada nggak sih gitu ya? Halo Bang Akmal dan Bang Guido, apa kabar semuanya? Baik, Mbak Jo. Selamat pagi Mbak Jo. Siap. Baik, terima kasih sudah hadir di tempat kami di sini untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol aja ya, santai tapi agak yang bermutu gitu ya Bang ya. Baik, yang pertama saya mau tanya dulu nih ke Bang Guido ya. Bang Guido, sebagai seorang pengusaha media, ya, gitu ya. Bagaimana Anda melihat peran media dalam membentuk persepsi global tentang Jakarta? Apalagi kan sekarang gubernur dan wakil gubernur kita kan baru ya, Bang. Ya. Gimana? Silakan, Bang. Ya, yang pertama pasti selamat ya untuk Mas Pram. Bang Anung kalau dalam literasi Betawi dibilangnya Bang Anung dan Bang Dul. Baik. Nah, Bang Anu, Bang Dul, mudah-mudahan pelantikan kemarin jadi momentum baru buat Jakarta. Nah, kita memang sangat banyak berharap dengan Mas Pram dengan Bang Dul. Yang pertama, kedua, karena dua person ini adalah karakter yang cukup komunikator di publik. Jadi komunikator yang baik di publik. Betul. Jadi kita berharap message dari program-program daripada pemerintah DKI Jakarta ini bisa tersampaikan dengan jauh lebih baik dibanding, mohon maaf, sebelumnya. Karena jarang ada pejabat yang memang punya skill komunikator yang baik. Jarang. Oh, baik. Nah, jadi ibaratnya mereka berdua ini seperti udah perantara jembatan ke semua lini gitu ya Bang ya? ya mereka bisa berkomunikasi aktif dengan semua lini dengan berbagai bahasa yang bisa mereka topik. Nah, hal ini yang kemudian akan mempermudah buat media ikut berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu sisi eksekutif maupun legislatif, untuk kemudian bicara di publik, mengajak publik untuk kemudian menerjemahkan apa yang menjadi program. Yang kedua, menerjemahkan apa yang jadi maunya masyarakat ke dalam program di pemerintah. Nah, ini jadi kan semua tersalurkan dan tersampaikan. Nah, iya kan fungsi media kan adalah jembatan sebenarnya. Nah, karena dua ini adalah komunikatornya sangat baik, saya yakin bahwa kemudian peran media akan jadi sangat besar dan sangat bisa optimal. Itu sih. Baik, tadi kita bicara kedatangan tamu juga kan Bang Akmal ya. Bang Akmal ini dia mengurusi segala hal tentang Karang Taruna gitu ya. Ini yang udah lama banget kayaknya nggak pernah kedengeran. Masih ada nggak sih Bang Karang Taruna itu? Maaf nih saya nanya dulu, boleh ya? Silakan Bang. Yang pertama saya ucapkan salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Ini salamnya Karang Taruna. Oh iya, salam Aditya Karya Mahatva. Iya. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Iya. Okay. Artinya apa? Artinya ini adalah kader yang siap berjuang, berbudi luhur,
dan juga siap dia untuk berbakti kepada negara. Wah, luar biasa. Keren. Ini Baik. saya cerita sedikit. Karang Baik. Taruna ini didirikan oleh Pak Ghazali namanya. Mhm. Lahir dan besar di Jakarta. Dia organisasi yang Tahun hidup. berapa tuh, Bang? Ya, Tahun berapa tuh? itu Didirikannya. lahirnya sekarang ini sudah umurnya Karang Taruna sudah 65 tahun. Gitu, jadi Baik, berarti sekitar kemudian sekitar 50-an ya? 60, Tahun ya. 50-an ya? Nah, ini organisasi yang hidup dari bawah sampai dengan ke atas gitu. Jadi adanya di bawah dulu, kemudian berjalan sampai dengan di nasional hari ini sudah ada. Dan Karang Taruna ini adalah salah satu dari 2 organisasi yang lahir berdasarkan ketetapan negara. Yang pertama berdasarkan TAP MPR, akhirnya kemudian diperkuat dengan adanya Permensos, dan kemudian sekarang Karang Taruna sudah memiliki ADART sendiri. Nah, tadi Mbak nanya, Karang Taruna masih ada ya? Dan ini pertanyaan seluruh orang yang kadang saya juga diskusi, bertemu dengan para pimpinan, para senior, juga menanyakan hal yang sama gitu. Jadi memang dulu dianggapnya Karang Taruna besar, kemudian sekarang tidur. Padahal sebetulnya tidak, karena Karang Taruna ini secara kelembagaan dan aturan perundangan itu disebut dengan stel pasif. Stel pasif itu artinya yang sudah berusia 13 tahun sampai dengan 50 tahun dia otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Tapi kalau mau jadi pengurus dia harus mengikuti proses yang ada di organisasi. Oh, jadi harus masuk organisasinya dulu Kalau gitu mau ya, jadi Bang ya? pengurus gitu. Nah, sekarang Karang Taruna berbenah. Karang Taruna berbenah. Kita sekarang mencoba berkomunikasi dan juga melakukan banyak audiensi dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita juga baru terpilih DKI kemarin di bulan Januari, dan mudah-mudahan kita akan dilantik oleh Mas Pram. Wah, Karena kapan tuh, Mas? Pak Gubernur ini adalah secara peraturan perundangan adalah pembina umum, Oh, baik. sehingga kita akan mendapatkan arahan dan masukan dari beliau, dan insya Allah nanti dilantiknya otomatis setelah Mas Pram dilantik kemarin gitu. Nanti kita akan Jadi mendapatkan sesegera mungkin lah ya. Sesegera mungkin. Oke, tinggal menunggu jadwal beliau Menunggu ya. jadwal saja. Baik, baik. Karang Taruna yang mewadahi para pemuda gitu Iya. ya Bang ya. Kemudian gini Bang Guido, ini kan ada wadah dari Karang Taruna isinya anak muda semua. Anak muda DKI Jakarta. Bang Guido juga sebagai seorang pengurus Kadin. Kira-kira kita masih punya kans nggak sih berusaha atau punya usaha di Jakarta untuk masa depan yang lebih baik? Karena kan banyak nih Bang, tagar kabur aja dulu. Itu Ya. banyak banget kaum muda. Gimana ya? Itu kan bentuk kekecewaan kita semua sebenarnya karena merasa kok kayaknya nggak ada kesempatan lagi. Nah, menurut Bang Guido, apakah kita masih punya kesempatan untuk kaum muda yang di bawahnya Bang Akmal ini, yang di bawahnya Karang Taruna ini berusaha di Jakarta? Gimana Bang? Dari mulai hashtag itu muncul, Iya. terus terang kalau di saya pribadi dari beberapa teman-teman itu langsung kayak clicking gitu. Kayak clicking gitu karena kita ini kan di dunia usaha berinteraksi dengan banyak negara. Apalagi sekarang banyak event-event internasional sebenarnya yang mendatangkan banyak pengusaha-pengusaha dari luar. Ataupun Betul. kemudian dari Kadin kemarin mendatangi yang namanya Davos World Economic Forum apa dan segala macamnya. Terus terang memang kami sadar bahwa Indonesia dalam posisi yang hari ini daya kompetitifnya agak rendah, terus terang. Oh gitu. Ya, dibanding kita bicara regional ASEAN saja, kita bicara regional, apalagi kita bicara skala dunia. Kita dikejar dari sisi investasi banyak oleh Vietnam, oleh Malaysia, ya kan, apalagi Singapura, gitu kan. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga kita dikejar oleh mereka. Banyak hal yang kemudian dari sisi aspek daya dukung di dunia usaha ini yang kemudian mereka benar-benar mereka lari, gitu kan. Nah, ini memang menjadi PR besar buat kami di Kadin juga dengan kolaborasi dengan pemerintah untuk mengejar itu semua. Iya, Nah, itu ketinggalan kemarin itu ya Mas ya. Nah, apa kaitannya dengan teman-teman anak muda ini? Buat kami sebenarnya hashtag kabur aja dulu itu one thing yang kemudian memang ada sisi dari sisi pendidikan dan pendapatan di teman-teman anak muda ini yang harapannya agak-agak
quote unquote agak putus lah ya. Iya. Mereka melihat skala pendidikan, mereka mau lanjutkan pendidikan dengan skala global, dengan pendidikan yang bagus ini agak cukup berbiaya. Yang kedua, setelah mereka lulus kuliah, mereka pekerjaannya sendiri agak hopeless dengan dunia kerja yang mereka bisa dapatkan. Nah ini memang PR banget. Kita juga lagi kejar di Kadin karena kita nggak bisa buka lapangan kerja tanpa kemudian skala usaha kita meningkat. Nah ini memang dilematis. Tapi kami berharap justru pada saat teman-teman ini belajar di luar negeri, ya, dan banyak kemudian juga yang namanya tenaga kerja Indonesia yang pernah catch up pendidikan di luar negeri, akan jauh lebih mudah kemudian buat kami mendapatkan tenaga kerja yang skill-nya sudah ter-upgrade dengan sendirinya pada waktu tertentu, dibanding kemudian kita harus bina lagi dari nol. Oh baik. Jadi kita harus lihat advantage atau keuntungan dari sisi itu. Gak apa-apa teman-teman belajar bereksplorasi di luar dan segala macamnya, Cari pengalaman di luar, cari pengalaman gitu di ya, luar Bang, dan segala macamnya. Karena terus terang, kayak sekarang nih, sekarang ini kan dunia ini teknologi ini penting. Tapi kalau kemudian kita bicara cari talent di dunia digital sendiri, itu kan banyak yang masih kekurangan, gitu, banyak masih kekurangan. Jadi terus terang kami membutuhkan banyak talent lah kalau di dunia digital dan segala macamnya. Nah kami berharap teman-teman yang sekarang, saya kebanyakan bicara juga sama teman-teman yang kuliah di Malaysia, di tempat yang lain segala macamnya. Orang Indonesia semua nih Bang? Orang Indonesia. Ada juga yang masih kerja di sana dan segala macamnya di dunia digital. Mereka pengen kok balik lagi ke Indonesia. Tapi mereka begitu apply, nggak ada company yang bisa terima dengan standar salary dan segala macamnya itu. Yang mereka mau. Yang mereka gitu ya, mau. Bang, ya? Itu sih. Ya sekarang kalau misalnya nurunin standar tuh gimana ya Bang? Orang mereka juga kuliah juga udah mahal kan? Ya nggak sih gitu kan? Kebutuhan hidupnya juga meningkat gitu kan. Nah, baik Bang Widow. Jadi sebenarnya kaum muda ini tuh masih punya kesempatan ya Bang ya untuk berkarya di Jakarta khususnya gitu ya, untuk misalnya buka usaha di sini, meneruskan usaha orang tuanya mungkin, atau mungkin memulai usaha baru di Jakarta ini, itu masih ada ya kesempatan buat mereka. Nah, keywordnya dari kampanye Pak Mas Pram sama Bang Dul ini adalah kota global. Baik. Ya, keyword ini sebenarnya mohon maaf ya, buat kami belum diterjemahkan secara lebih detail oleh Mas Pram. Ya kan, jadi Gubernur Jakarta ini kan dari tahun ke tahun menghadapi isu yang sama yang nggak berubah-ubah, banjir, macet, apa dan segala macamnya. Tapi sebenarnya sekarang hari ini ada keyword baru yang harus dihadapin, yaitu kota global. Kita bicara kota global, kita bicara global citizen, kita bicara global teknologi, apa dan segala macamnya. Nah, mock upnya Jakarta yang akan jadi kota global ini 5 tahun seperti apa? Nah, ini belum diterjemahkan oleh Mas Pram. Dan saya rasa itu kolaborasi dengan kaum muda itu juga harus segera dilaksanakan, karena bagaimanapun juga anak muda Jakarta ini literasinya paling tinggi, kemudian melek teknologinya paling tinggi dibanding daerah yang lain dan segala macam. Jadi sebenarnya proyek percontohan kota global Jakarta ini harus bisa segera dilaksanakan untuk jadi benchmark di kota-kota yang lainnya, dan itu harus melibatkan anak-anak muda yang sekarang sebenarnya produktivitasnya tinggi, dan dari kami dari sisi dunia usaha harus bisa mensupport untuk apa yang menjadi target-target tersebut gitu kan. Saya rasa bisa ini dikolaborasikan satu hal antara muda dengan dunia usaha. Tapi kami mohon kepada pemerintah, infrastruktur infrastruktur yang menuju kota global juga dibenahin gitu. Pemerintah harus spending. Gitu ya, pemerintah harus bisa spending untuk kemudian kita kota global kriterianya A, B, C dan C, A sampai Z lah kriterianya seperti itu. Fokus spendingnya, efektivitas spendingnya itu harus clear di situ, sehingga kami bergerak antara anak muda dengan media, bergeraknya kolaborasinya jauh lebih enak karena memang pemerintah support dari atasnya. Itu sih. Dukungan pemerintah itu sangat penting banget berarti ya Bang ya. Penting. Untuk saat ini apalagi ya. Ya. Apalagi yang gubernur dan wakil gubernurnya udah jelas nih, udah ada orangnya gitu ya Bang. Dan mereka juga terkenal sebagai komunikator yang baik gitu kan ya. Baik, sekarang saya beralih ke Bang Akmal. Tadi kan Bang Widow sudah cerita nih, berharap sebagai kaum muda dengan kegiatan kaum muda nantinya Jakarta terwujud menjadi kota global dan menjadi benchmark untuk kota-kota lainnya. Dari Bang Akmal sendiri, peran Karang Taruna saat ini untuk mewujudkan atau mengorganisasi anak-anak muda di Jakarta itu udah bikin apa aja sih Bang gitu. Langsung saya jawab. Tadi saya mau salah, cuma karena ini nggak apa-apa sebenarnya, kita ngobrol biasa kok. Yang pertama, Jakarta harus menyala. Wah, itu yang paling penting. Jakarta itu ada harus menyala. Ininya loh, ada lagunya juga loh. Ada lagunya itu, dan itu kan sudah marak. Jadi yang paling penting dan saya garis bawahi, Jakarta harus menyala dulu. Siap.
Dari situ kita punya keyakinan bahwa Pak Gubernur akan mendorong Jakarta Kota Lagu Global ini akan terwujud gitu. Nah, sekarang tinggal berbagi peran saja. Berbagi perannya bagaimana? Kami Karang Taruna akan mempersiapkan SDM. Baik. Barangkali para senior dan para sahabat-sahabat yang ada di Kadin, tolong dibantu Pak Gubernur agar membantu agar investasi yang masuk ke Indonesia dan di Jakarta khususnya, agar pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Presiden bersama dengan pemerintah daerah itu terwujud gitu. Nah, bagaimana caranya? Termasuk dalam gagasan program yang sudah sempat kami gagas pada saat kami keinginan untuk maju. Apa itu? Ya, ini salah satunya barangkali kita juga termasuk akan membuat BLK. BLK itu Badan Latihan Kerja. Sebetulnya ini ada juga ya, Bang, ya? kita akan mendorong karena kita pada saat hari ini, karena saya kebetulan juga baru terpilih, yang pertama yang saya akan lakukan adalah melakukan pemetaan. Apa yang akan kita petakan? Pertama, pemetaan terhadap aset atau infrastruktur yang dimiliki oleh Karang Taruna. Sesungguhnya Karang Taruna memiliki beberapa aset yang disebut dengan Sasana Krida, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM di internal Karang Taruna. Walaupun memang disadari bahwa SDM Karang Taruna ini beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang mulai dari S3, bahkan ada yang masih SMA. Jadi di dalam kepengurusan saya juga cukup komplit dan semuanya ada, termasuk SDM-SDM yang memang membutuhkan juga dukungan dan peran juga termasuk dari negara dan juga pelaku usaha. Nah, ini tinggal bicara hak dan kewajiban saja. Kewajibannya adalah tadi itu, misalkan kita terhadap negara juga punya kewajiban membina memberdayakan masyarakat, memberdayakan pemuda, dan juga kepada pelaku usaha juga agar kami juga diajak partisipasi. Agar apa tadi itu? Makanya gandeng Kadin gitu Kadin, ya. supaya tadi itu lapangan kerja juga bisa dibuka seluas-luasnya. Harapannya kemudian ya kami tentu Karang Taruna sebagai pilar sosial akan melakukan pemetaan terhadap SDM juga tadi salah satunya. Baik. Yang masih sulit akan kami coba dorong supaya tadi itu yang masih kesulitan di bidang pendidikan atau pelatihan-pelatihan bisa dibantu untuk penguatan kapasitas gitu. Nah, ini akan kita terus galakan. Mudah-mudahan Karang Taruna sendiri akan bersinergis, akan membuka ruang. Kita akan banyak MOU di tahun pertama dengan Kadin dan juga dengan pemerintah, khususnya kepada dinas-dinas. Dan kebetulan ketua MPKT itu pembina atau penasehat semacam pertimbangan lah. Yang akan itu ketuanya adalah dari Kadin juga. Artinya apa? Artinya potret Karang Taruna dan Kadin ketika bersatu ini seharusnya menjadi kekuatan bersama masyarakat, pengusaha, dan juga nantinya pembinanya adalah dari negara. Kita harapannya sih begitu, ekosistemnya juga bareng-bareng. Jadi artinya tadi itu semangatnya bersama, tujuannya Jakarta menyala. Iya, keren banget. Baik, Bang, saya tuh tertarik ya, tadi kan Abang kan bilang bahwa pengurusan baru ya, gitu ya. Berarti gini loh, Bang, ini jujur aja ya, Karang Taruna tuh seperti itu udah nggak ada suaranya, maksudnya udah nggak terdengar di mana-mana. Gensi aja kalau ditanya Karang Taruna tahu nggak, pasti jawabnya apaan gitu kan, nggak tahu apa gitu kan. Nah, program baru atau adakah kegiatan yang untuk mengenalkan kembali Karang Taruna terutama ke kalangan Gensi yang saat ini tuh sekarang tuh lagi paling banyak gitu loh, Bang. Itu gimana? Apa ada nggak sih misalnya pada saat nanti Anda setelah selesai dilantik dan sebagainya mulai bekerja, ataukah mau bikin satu event besar yang gandeng Kadin untuk misalnya bikin event yang mengenalkan Karang Taruna ke masyarakat lebih luas, itu ada nggak sih, Bang? Iya, kalau itu sudah pasti. Jadi kita akan gandeng ya. Jadi bukan sosialisasi, karena kalau kelembagaan harusnya sih sudah lama. Tinggal kita gandeng. Mungkin kita akan gandeng teman-teman Karang Taruna yang mulai dari level RW sampai dengan tingkat provinsi agar bergandengan tangan. Yang digandeng siapa ya? Teman-teman yang memang sudah aktif dan sudah barangkali di organisasi OSIS gitu ya, di organisasi intrasekolah dan lain-lain. Termasuk kita juga akan membuka ruang terhadap Karang Taruna punya UMKM-nya hidup tapi tidak terintegrasi. Nah, ini kita juga akan coba sinergiskan. Karena apa? Karena kalau kita
memotret atau membaca daripada Kementerian UMKM, mereka bahasanya ingin membuat super holding gitu, super holding, dan perhatian pemerintah sejatinya kalau kita baca di media itu sangat besar terhadap UMKM kan. Dan teman-teman Karang Taruna banyak yang aktif di UMKM tapi tidak terintegrasi, tidak terdata, aksesnya untuk mendapatkan permodalan sulit. Jadi agak terhambat. Jadi dan ini mereka butuh uluran tangan, butuh perhatian dan juga dukungan gitu. Untuk itu makanya kalau ini hidup dan terwujud barangkali bisa menjadi, dan kita seperti Pak Menteri UMKM sampaikan pada saat kejadian Covid, UMKM adalah pilar ekonomi yang menjaga Indonesia bisa tetap terjaga hidup di bidang ekonomi. Nah, ini kita akan sambut bahasa Pak Menteri UMKM, mudah-mudahan kita juga bisa audiensi ke sana, bisa bersinergis, dan ini sejalan dan senafas dengan pemerintah. Kita akan dorong terus, Mbak. Mudah-mudahan kita menjadi bagian 0, sekian persen daripada pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Kita berharapnya begitu. Semoga ya Bang ya. Iya. Baik Bang Wido, saya tertarik lagi ke Bang Wido. Perannya apa nih Kadin mewadahi UMKM yang digagas oleh para Karang Taruna? Karang Taruna tadi berdiri tahun berapa? Berdiri 26 September tahun 65 tahun lalu. 65 tahun, oke. Iya. Ini organisasi pemuda yang umurnya udah 65. Kalau kita bicara 65 tahun, hampir semua rezim politik di Indonesia mereka sudah lewatin. Iya. Jadi daya survivalnya paling tinggi. Dan sampai hari ini masih eksis. Buat kami sebenarnya kalau dilihat Karang Taruna ini punya talent sendiri. Daya juang, daya survival. Makanya kemudian pada saat kondisi ekonomi yang sekarang juga lagi struggling, yang kita lagi mau coba naikkan, boosting SDM yang model-model dari teman-teman Karang Taruna ini yang kita perlukan karena punya daya juang yang sama. Oh baik. Punya daya juang yang sama. Nah ini punya kemudian energi besar juga. Punya energi gitu besar ya, juga, iya punya energi besar juga. Terus terang tantangan global kita hari ini luar biasa tantangan global nih. Hantamannya banyak ya Bang ya? Ya banyak, hantaman banyak, tantangan banyak. Kita bicara juga kebijakan perang dagang Amerika dan Cina, korbannya kan pasti negara-negara berkembang salah satunya. Betul. Tapi juga kita bisa tarik advantage di situ harusnya sebenarnya kalau kita jeli. Nah, ini kemudian challenge ini kalau nggak dikolaborasikan bersama tadi 3 elemen tadi antara pemerintah, kaum muda dengan dunia usaha. Apalagi di Jakarta, kita nggak bicara model bisnis pertanian, kita nggak bicara model bisnis kehutanan, pertambangan, apalagi dan segala macamnya. Mostly sektor yang bergerak itu sektor yang konsumtif lah, sektor konsumsi di Jakarta ini. Kita bicara pendapatan DKI Jakarta yang pertama kan adalah dari kendaraan bermotor. Kita bicara dari PBB, kita bicara dari pajak, restoran, hiburan dan segala macamnya. Ini kan PAD Jakarta ini kan sebenarnya kan. Nah, bayangkan waktu kemarin Covid pertama kali kena Jakarta, kenapa orang nggak bergerak? Orang tidak ada mobilisasi orang, berhenti semua ekonomi karena memang dasar basic ekonominya ini didrive oleh sektor konsumsi, gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga harus lihat sebenarnya daya spending sekarang ini teman-teman dari dunia teman-teman kaum muda ini ya, daya spendingnya juga kita harus perhatikan. Nah ini semua bergerak salah satu elemen. Teman-teman bergerak, teman-teman punya wacana bagaimana membangun UMKM, meningkatkan skala UMKM-nya seperti apa. Oke, permodalan, kemudian daya jangkauan ke market, banyaklah PR dari UMKM. Dan kami sangat perhatikan itu di Kadin. Karena makanya kemudian di Kadin kita ada namanya anggota yang namanya Ultra Mikro sama Mikro. Itu keanggotaan juga ada di Kadin. Karena kita tahu backbone-nya pemerintah, backbone-nya negara ada di sini. Kalau ini mereka tidak bergerak, mereka tidak survive, yang lainnya akan kemudian berhenti juga. Gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, baik, Abang. Ini terakhir pertanyaan dari saya, gitu ya. Dan mungkin sama untuk Abang Wido dan Bang Akmal. Jadi harapan Anda berdua atau mungkin Anda akan menjanjikan apa untuk kaum muda nih, misalnya dari Kadin. Ayolah bergerak gitu, misalnya kalau anak-anak muda, karena dari Kadin akan mungkin mewadahi apa-apa gitu. Atau mungkin dari Bang Akmal juga harapannya apa untuk kaum muda di DKI Jakarta khususnya untuk generasi Gen Z ini yang belum kenal Karang Taruna, nih harapannya apa? Silakan Bang. Siapa dulu Mbak? Boleh, mau siapa dulu? Bang Akmal dulu boleh, silakan. Ya, mungkin harapannya tentu saja saya berharap teman-teman kaum muda yang ada di Jakarta, Gen Z, ayo kita balik lagi, mari besarkan Karang Taruna,
mari bergandengan tangan. Saya membuka ruang, DKI Jakarta, provinsi membuka ruang apabila ada teman-teman Gen Z yang ingin aktif di Karang Taruna, kita akan buka ruang, kita akan fasilitasi mungkin nanti dalam bentuk kerjasama atau badan-badan baru yang tentu saja disinergiskan dengan minat, bakat, dan juga keinginan daripada kaum muda yang ada di Jakarta, Gen Z, agar kemudian bisa berintegrasi dengan bekerja sama dengan Karang Taruna. Namun saya garis bawahi bahwa Karang Taruna ini adalah organisasi yang pilar sosial, kepeduliannya, kesetiakawanannya diutamakan. Jadi jangan ada yang meninggalkan, kita membangun jalan kebersamaan. Tagline-nya saya mendorong teman-teman agar membangun jalan kebersamaan dengan siapa? Dengan siapapun. Dengan pelaku usaha, dengan Kadin, dengan pemerintah. Mari bergandengan tangan, karena apa? Yang terdekat ini terutama mau Ramadan. Kami juga ucapkan mohon maaf lahir batin, kita memasuki bulan Ramadan, dan terutama di Ramadan itu banyak terjadi tawuran. Nah, kita berharap di Ramadan ini kita baik-baik saja. Di Jakarta jangan merepotkan, jangan sampai Pak Gubernur menjadi gelisah. Kita bantu masyarakat, kita bantu pemerintah supaya lingkungan di Jakarta menjadi sehat, dan kemudian teman-teman pelaku usaha maupun investasi nyaman berada di Jakarta. Betul. Itu aja mungkin, Mbak. Baik, dari Kadin sendiri untuk kaum muda nih Bang, kan banyak yang kepengen juga Kadin, karena persepsi di masyarakat itu Kadin itu hanya mewadahi atau menaungi, memayungi pengusaha-pengusaha besar aja. Padahal di DKI ini banyak banget pengusaha-pengusaha yang baru mulai. Mohon maaf ya, kemarin habis layoff dan sebagainya itu kan baru mulai usaha. Nah, dari Kadin sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih berikan kita ketenangan bahwa enggak loh, kalian juga kita ini kok kita urusin juga lah gitu. Gimana, silakan Bang. Ya. Pada prinsipnya Jadi menjawab keresahan masyarakat ya Bang. ini plus persepsi media. Iya. Ya, kan? Persepsi media terhadap Kadin. Memang Kadin memang Kadin ini lebih banyak memang didrive oleh teman-teman dari pengusaha besar. Ada skala besar, ada skala menengah, ada skala kecil dan segala macamnya. Hanya kalau dalam konteks Jakarta, kami sendiri mencoba untuk kemudian yang namanya pembinaan UMKM ini tidak bisa kami laksanakan sendiri. Kolaborasinya ini mesti segera, kolaborasi besar yang kemudian kita lakukan. Karena balik tadi, Jakarta kota konsumsi, gitu kan, konsumtif. Nah, kalau kemudian UMKM-nya nggak bergerak, kota ini juga secara skala ekonominya akan tidak akan bertumbuh. Nah, ini memang, jadi kami sadar kok soal bahwa kemudian kami harus bergerak untuk membina UMKM, mikro dan ultra mikro. Kami berbicara dengan elemen misalkan penjual nasi goreng, penjual sate. Nah, terutama kaum muda kita bicara, banyak startup di Jakarta ini yang sebenarnya dulu booming banget, hari ini berguguran. Banyak sekali. Itu kami pantau juga kok. Kami pantau juga bagaimana bisnis-bisnis juga gitu ya, Bang, bisnis-bisnis kaum muda ini yang sebenarnya dulu mereka punya ide yang bagus, mereka punya rasa, kita lihat mereka punya future yang bagus dari sisi idenya, terus kemudian bisnisnya juga kita dorong, kita backup dan segala macamnya, tapi kemudian akhirnya berguguran. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang harusnya diperhatikan juga oleh Mas Pram pada saat kedepannya, karena kami yakin elemen-elemen muda yang mengelilingi Mas Pram ini cukup banyak kok. Karang Taruna salah satunya, yang kemudian kasih insight, kasih masukan ke Mas Pram, begini loh Jakarta, begini loh gitu. Oke. Nah, tinggal kami sebenarnya yang kami butuhkan dari pemerintah ini apa? Penerjemahan kota global. Baik. Karena kita bicara harapan baru, kita bicara misi baru, ya, ini Mas Pram masih baru. Saya rasa justru kaum muda yang nunggu nih, 5 tahun lagi Jakarta mau seperti apa sih? Saya sendiri yang sekarang lagi sekolah, sekarang lagi bekerja, 5 tahun lagi Jakarta saya bisa apa untuk. Jadi melawan hashtag kabur aja dulu, setidak-tidaknya dilawan dengan hashtag Jakarta aja dulu gitu loh. Kan gitu. Iya gitu. Jakarta aja dulu. Iya, Jakarta aja dulu gitu. Jadi nah, ini kami pasti akan support. Begitu Mas Pram bisa menerjemahkan visi kota globalnya, kami lihat nih dari sisi dunia swasta apa yang bisa kami support. Daya support ini sebenarnya udah besar di Jakarta. Hampir semua perusahaan besar di Jakarta. Hampir semua hanya di Jakarta, perusahaan dari skala besar sampai UMKM kecil mikro ada di Jakarta. Berkumpul. Semua lengkap di sini. Kalau tinggal Kadin tinggal tukang priwitnya aja kumpul semua di Jakarta. Jadi tinggal Mas Pram maunya seperti apa? 5 tahun lagi mau seperti apa?
terjemahannya mau seperti apa, butuhannya apa seperti apa. Kasih detail ke kita. Kita kumpul sama teman-teman semua di Jakarta. Jakarta jadi kota percontohan untuk kemudian jadi kota global pertama di Indonesia, menjadi percontohan di daerah yang lain, yang kemudian anak-anak mudanya dapat dipayungi di beda anak muda bisa kemudian dalam kondisi yang sangat jauh berbeda, mereka bisa menerjemahkan kota global ini ke daerah-daerah itu pada saat nantinya Karang Taruna berkumpul semua secara nasional, Jakarta presentasi, Karang Taruna Jakarta presentasi, begini loh kami segala macam. Jadi ini sebenarnya efeknya nasional. Nah, Mas Pram kalau bisa menerjemahkan itu secara 5 tahun, daya dukungnya akan luar biasa. Saya rasa Jakarta aja dulu akan juga jadi hashtag. Iya, keren luar biasa. Terima Setuju. kasih Bang Guido dan Bang Akmal untuk insight hari ini. Ya. Dan Sobat WK sudah banyak sekali ya. Tadi kita udah jadi kayak keresahan-keresahan yang ada di benak-benak kaum muda terutama di Jakarta ini udah terjawab dengan mereka berdua. Ya. Dan saatnya kita tadi dari hashtag kabur aja dulu jadi Jakarta aja dulu gitu ya Bang ya. Baik Sobat WK, terima kasih sudah menyimak kami berdua. Saya dengan Joanita pamit undur diri dan terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus selanjutnya.